Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Teknologi Pemanfaatan Batubara akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Pemanfaatan Batubara menjadi Karbon Aktif pada PT Adaro. Kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri Muhammad Yusuf dengan NIM 05, Erita Sintia dengan NIM 27, Muhammad Akbar dengan NIM 38, dan Wisnu Agung Prayoga dengan NIM 13. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Batubara merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia. Total sumber daya batubara di Indonesia diperkirakan mencapai 105 miliar ton. Cadangan batubara diperkirakan mencapai 21 miliar ton menurut ISDM tahun 2011. Berdasarkan nilai kalorinya dari yang paling besar ke yang paling kecil, batubara Indonesia termasuk ke dalam jenis antrasit, bituminus, subbituminus, dan lignit atau brown coal. Batu bara dapat dimanfaatkan dalam 3 jenis, yaitu sebagai bahan bakar langsung, bahan bakar tidak langsung, serta sebagai non-bahan bakar. Berikut merupakan ilustrasi dari proses pembentukan batu bara. Selanjutnya yaitu karbon aktif. Karbon aktif merupakan adsorben yang sangat dibutuhkan dalam proses industri. Antara lain industri obat-obatan, makanan, minuman, pengolahan air atau penjernihan air, dan lainnya. Karbon aktif dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbon, baik dari tumbuhan, hewan, maupun barang tambang. Batu bara sebagai barang tambang sangat berpotensi untuk diolah menjadi karbon aktif dengan proses produksi yang lebih mudah dan ketersediaan bahan yang melimpah. Pemanfaatan batu bara sebagai non-bahan bakar dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya mengkonversikan batu bara menjadi bentuk lain yang bermanfaat melalui proses karbonisasi, gasifikasi, hidrogenasi, oksidasi, ekstraksi, dan animasi. Menggunakan karbon batu bara atau kokas sebagai reduktor, memanfaatkan sifat fisik batu bara semisalnya karbon aktif, elektroda karbon, pelapis, dan bahan cetakan, serta pemanfaatan abu atau limbah pembakaran.
PT Adaro Energi. PT Adaro Energi Indonesia atau Adaro merupakan perusahaan pertambangan batu bara terpadu yang berbasis di Indonesia. Adro dan anak perusahaannya bergerak dalam bidang pertambangan batu bara, perdagangan batu bara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batu bara, dan kegiatan pembangkit tenaga listrik. Perusahaan mulai beroperasi secara komersil pada bulan Juli 2005. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Erita. Dipersilahkan. Berikut merupakan profil dari perusahaan PT Adaro Energi Tbk. Untuk pembuatan karbon aktif dari batu bara Indonesia akan mendorong pemanfaatan batu bara yang saat ini dirasakan masih sangat terbatas. Untuk analisis pemanfaatan karbon aktif batu bara ini dilakukan pada area penambangan blok tutupan PT Adaro Indonesia Kalimantan Selatan. Pembuatan karbon aktif dilakukan dengan proses karbonisasi yang dilanjutkan dengan proses aktivasi. Kebaharuan penelitian ini yaitu pada penggunaan kombinasi dari dua reagen, yaitu H3PO4 dan NH4HCO3 untuk aktivasi kimia dengan bahan baku batu bara jenis bituminus. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan karbon aktif dari batu bara jenis bituminus dengan kualitas yang memenuhi standar nasional Indonesia 063337301995. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu untuk pengambilan sampel batu bara itu dilakukan di area penambangan blok tutupan PT Adaro Indonesia Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode cross-belt sampling. Pengambilan sampel itu dilakukan secara mekanikal pada saat belt tersebut berjalan. Untuk pengambilannya dapat dilakukan dari atas belt atau cross belt sampler atau dari falling stream. Jenis batu bara yang diambil yaitu batu bara jenis bituminus. Sampel batu bara kemudian dianalisis di laboratorium untuk dilakukan pengujian kadar air, kadar zat menguap, kadar abu, dan bilangan iodinya. Untuk metode analisis datanya menggunakan penelitian ini menggunakan batu bara jenis bituminus H3PO4 teknis 85% dan 6 NH4HCO3 teknis, NaOH teknis, larutan iodin 0,1 N dan Na2S2O3 teknis dan amilum teknis. Alat yang digunakan yaitu cawan porselen, oven, pipet tetes, desikator, labu ukur, furnace, corong, buret, neraca analitik, kertas saring, beaker glass, aluminium foil, gelas ukur, kaleng, Erlenmeyer, dan klem. Untuk variabel pada penelitian ini adalah konsentrasi larutan H3PO4 yaitu 1 mili 1 M, pembandingnya yaitu 1:1,5:2:2,5 M. Dan konsentrasi larutan NH4HCO3 yaitu 1:1,5:2:2,5 M. Untuk waktu aktivasi kimia untuk waktu aktivasi kimianya yaitu 8 jam pada suhu ruang, sedangkan waktu aktivasi fisikanya yaitu 2 jam pada suhu ruang.
Untuk untuk proses karbonisasi batu bara merupakan suatu proses transformasi kimia yang cukup kompleks dari zat organik batu bara tersebut yang dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu yang tahap pertama perengkahan rantai dan pemecahan ikatan antara inti-inti poliaromat dan yang kedua yaitu penggabungan antara kondensasi dari inti-inti poliaromat tersebut. Berikut merupakan eh, proses karbonisasi pembebasan produk yang mudah menguap dari batu bara. Dapat dilihat pada video berikut.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa proksimat bahan baku. Kadar yang menjadikan permasalahan bahan baku karbon aktif termasuk batu bara jenis bituminus. Batu bara bituminus mengandung kadar air 5% sampai 16%, kadar zat terbang 15% sampai 54%, dan kadar karbon terikat 54% sampai 86%. Dari kadar karbon aktif tersebut terdapat tabel di sebelah kiri merupakan parameter dari kadar air dengan kadar 15%, kadar zat menguap 20,7%, kadar abu 3,1%, dan fase karbon 61,2%. Analisa karbon aktif. Kualitas karbon aktif ditentukan dengan pengujian kadar air, kadar abu, kadar zat menguap, fase karbon, bilangan iodin berdasarkan standar nasional Indonesia atau SNI dengan bernomor 0637301995. Data hasil analisa karbon aktif disajikan pada gambar 6, 7, 8, 9, dan 10. Kadar air. Pengujian kadar air merupakan salah satu parameter yang harus diuji untuk mengetahui kualitas dari karbon aktif. Dari hasil penelitian dibuat diagram presentase uji kadar air seperti gambar sebelah kiri. Menurut persyaratan karbon aktif standar nasional Indonesia atau SNI dengan nomor 0637301995, kadar air maksimal yang terkandung dalam karbon aktif yang baik adalah 15%. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa hasil analisa kadar air yang diperoleh berkisar antara 6,6% sampai 8%. Maka hasil kadar air dari penelitian ini memenuhi standar SNI. Kadar zat menguap. Pengujian kadar zat menguap merupakan salah satu parameter yang harus diuji untuk mengetahui kualitas dari karbon aktif. Dari hasil penelitian dibuat diagram presentase uji kadar zat menguap seperti gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa bahan baku batubara bituminus setelah diaktifasi menghasilkan nilai kadar zat menguap berkisar antara 39,1% sampai 45%. Kadar zat menguap setelah proses aktivasi tidak ada yang memenuhi SNI untuk karbon aktif karena lebih dari 25%. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kenaikan konsentrasi bahan aktivator tidak mempengaruhi nilai kadar zat menguap tetapi menghasilkan karbon aktif dengan nilai kadar zat menguap yang fluktuatif. Kadar zat menguap akan menurun seiring dengan meningkatnya suhu aktivasi. Hal ini disebabkan ketidaksempurnaan penguraian senyawa non-karbon selama proses aktivasi. Baik, untuk selanjutnya kadar yang perlu dilakukan analisis yaitu tentang kadar zat menguap. Nah, pengujian pada kadar zat menguap ini merupakan salah satu parameter di mana yang harus diuji untuk mengetahui kualitas dari karbon aktif. Nah, dari hasil yang dilakukan di laboratorium terdapat seperti grafik atau gambar 7 ini. Nah, dalam grafik ini menunjukkan bahwa bahan baku batu bara bituminus setelah diaktifasi menghasilkan nilai kadar zat menguap berkisar 39 sampai 39,1% hingga 45%. Nah, setelah terjadi aktivasi yang tidak memenuhi standar, nah, karena lebih dari 25%. Nah, hal ini tidak mempengaruhi nilai kadar zat yang menguap, tetapi menghasilkan karbon aktif dengan nilai yang fluktuatif. Nah, dari kadar zat menguap akan menurun seiring dengan meningkatnya suhu aktivasi. Hal ini disebabkan ketidaksempurnaan penguraian senyawa non karbon selama proses aktivasi. Nah, dari sini selanjutnya
besarnya kadar zat menguap ini ditentukan oleh waktu dan suhu pengarangan. Nah, dengan pengaturan suhu dan pengarangan dan waktu yang pas akan menyebabkan kadar zat menguap bisa terkendali dan memenuhi SNI untuk karbon aktif lebih dari 25%. Nah, untuk selanjutnya yaitu kadar abu, di mana kadar abu ini merupakan salah satu parameter yang harus diuji untuk mengetahui kualitas dari karbon aktif juga. Nah, dari sebuah jurnal atau penelitian yang kelompok kami dapatkan, ini menunjukkan bahwa konsentrasi bahan aktivator tidak menyebabkan kenaikan kadar abu atau sebaliknya, tapi menghasilkan karbon aktif yang dengan nilai kadar abu yang fluktuatif. Kadar abu yang dihasilkan yaitu berkisar 4,7 hingga 10%. Nah, ini kadar-kadar abu ini disebabkan dari pembakaran yang tidak memiliki unsur karbon dan nilai kalor lagi. Nah, nilai kadar abu ini menunjukkan bahwa jumlah sisa dari akhir proses pembakaran berupa zat mineral yang tidak hilang selama proses pembakaran. Nah, mutu pengujian dari suatu abu karbon aktif mengacu pada standar nasional Indonesia, di mana yang menyatakan bahwa nilai maksimum adalah 10%. Nah, jadi karena fluktuatif 4-7 hingga 10%, jadi untuk ini bisa dilakukan untuk karbonisasi. Nah, rendahnya karbon yang terikat ini akibat suhu aktivasi termalnya 60 derajat Celcius yang dilakukan oleh PT Adaro, di mana hal ini menyebabkan kurang optimalnya menghilang zat menguap volatil. Nah, akibatnya pada karbon aktif masih tinggi dan kadar karbon terikat menjadi rendah. Besar kecilnya karbon tersebut terikat dan dihasilkan selain dipengaruhi oleh tinggi rendah kadar suatu zat yang menguap. Nah, selanjutnya kadar abu juga dipengaruhi oleh kandungan selulosa pada gas. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin rendahnya kadar karbon menunjukkan banyak atom yang bereaksi dengan uap air menghasilkan gas CO dan CO2. Nah, selanjutnya kadar karbon yang terikat dari batu bara yang telah diaktifasi belum memenuhi nilai minimum SNI yaitu 65%. Nah, dari analisa yang dilakukan di laboratorium ini menunjukkan bahwa tidak berpengaruh jauh terhadap karbon terikat karbon aktif yang dihasilkan. Namun perlu penambahan reagen dalam suatu aktivitas kimia akan mengakibatkan kadar karbon terikat bahan baku yaitu memiliki nilai 61,2%. Nah, ini menjadi kurang dari 65 memenuhi nilai minimum SNI. Jadi selanjutnya faktor-faktor yang selanjutnya yaitu analisis bilangan iodium. Nah, ini merupakan salah satu syarat untuk mengetahui daya serap iodin oleh karbon aktif. Nah, dari penelitian atau yang dilakukan di laboratorium Adaro ini sesuai persyaratan bahwa nilai minimal iodin adalah 75 mg. Nah, daya serap ini dipengaruhi oleh proses analisa yang dilakukan dari awal, terutama saat proses titrasi yang menggunakan larutan iodin. Larutan ini sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga harus diletakkan di wadah gelap ataupun digunakan dalam ruangan yang gelap pula. Nah, selanjutnya berdasarkan penelitian bahwa bilangan iodin terlihat yang dinilai dengan iodin untuk semua sampel aktivator mulai dari H3PO4 berkisar 1176,556 hingga 1177,632. Sedangkan nilai bilangan iodin dengan kombinasi keduanya yaitu berkisar 1218 hingga 1238. Hal ini disebabkan oleh variabel konsentrasi bahan aktivator,
di mana semakin tinggi konsentrasi bahan aktivator maka diperoleh bilangan iodin yang tinggi juga. Nah, selain itu nilai bilangan iodin juga dipengaruhi oleh penambahan jenis aktivator. Penelitian ini dapat meningkatkan dengan penambahan NH4HCO3 pada aktivasi yang kedua. Nilai yang paling tinggi adalah sampel karbon aktif dengan suhu kisaran 600 derajat dengan aktivasi keduanya, di mana 2,5 molekul sebesar 1238. Nah, dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan batu bara menjadi karbon aktif dengan proses karbonisasi dan aktivasi reagen asam fosfat dan amonium bikarbonat dapat menjadi solusi pemanfaatan batu bara yang lebih ramah lingkungan. Nah, hal ini dikarenakan satu aktivator tunggal dan kombinasi merupakan aktivator yang baik. Nah, bilangan iodin ini sebesar 1172 hingga 1238. Nah, selanjutnya penggunaan aktivator kombinasi menghasilkan karbon aktif dengan peningkatan bilangan iodin sampai 5,6% dibanding aktivator tunggal saja, baik secara kadar air, kadar abu, dan iodin karbon aktif yang dihasilkan telah memenuhi standar SNI, sedangkan kadar zat menguap belum memenuhi standar. Hal ini disebabkan kandungan zat terbang dari bahan baku yang tinggi. Nah, untuk menghasilkan karbon aktif yang memenuhi standar dapat dilakukan meningkatkan temperatur aktivasi termal, yaitu kisaran 800 derajat Celcius hingga 900 derajat Celcius. Nah, pemilihan bahan baku batu bara juga harus dilakukan pada batu bara yang low volatil. Nah, artinya dengan karbonisasi pada batu bara di PT Adaro Indonesia mampu memperkecil atau menghilangkan zat yang mudah menguap yang terkandung pada pengolahan batu bara, sehingga ini dapat menjadi solusi terciptanya teknologi pengolahan batu bara yang lebih ramah lingkungan untuk diterapkan di setiap perusahaan di Indonesia, yang mana pada perusahaan-perusahaan Indonesia atau PLTU di Indonesia memiliki beberapa masalah, salah satunya yaitu timbulnya pencemaran akibat pencemaran udara, terganggunya lingkungan, debu-debu berterbangan. Jadi dengan adanya karbonisasi ini diharapkan mampu menjadi satu solusi yang diharuskan pemerintah maupun perusahaan untuk mengurangi dampak buruk dari teknologi pemanfaatan batu bara. Nah, ini terjadi juga di Adaro. Mungkin itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.